Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot, dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit bakal dicopot itu sungguhnya tidak terlalu mengejutkan, karena dia sendiri kan sudah menjadi Kapolri cukup lama. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo. Dan oleh media, geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan, bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli, ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli kan apalagi dikaitkan dengan mertuanya, yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan, yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri. Ya, saya kira selain Polri ini kan mestinya Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti, karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya udah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah terpilih menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu ini adalah soal nama penggantinya. Karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho, yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini, dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian ya dia harusnya sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial, namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya. Jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini: kabar langit, calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Cosa Nostra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet, dan hingga artikel ini ditulis, unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam. Gede banget ya kalau di X dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu. Saya tidak tahu hari ini karena saya Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah memahami tentang ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, di sini disampaikan soal tentang ijazah Jokowi.
Mulyono belum selesai dari dulu bikin ngadu di pula yang mau lapor RS duduk dan harusnya dilaporkan. Nah, jangan cuman omong-omong Pak Prabowo, tindakan perlu segera ganti Kapolri, sudah kelamaan kayak tidak ada pengganting saja lain-lain. Nah, di sini seandainya benar Listio Sigit Kapolri dicopot, dia akan beralih ke petani saja. Nah, ini sih buktinya itu Kapolri kenapa tidak dipecat, sudahlah rakyat tidak butuh pidatonya, pidato-pidato terus ganas kayak makan ini ligis aja dan bilang rakyat butuhkan bukti nyatanya. Hukum seberatnya merusak dan kong kaling kong yang buat mengadu negara dengan sengaja membuat ngotot rakyat yang masalah tidak beres karena dibikin ngadu saja. Ya, Pak Sigit itu penjaga Pak Prabowo kompeten bagus, Veriotet pertahankan sampai memasuki masa pensiusnya saja. Saya sangat setuju kalau macam-macam melenyapkan saja sangat kalau kembali lagi ke zaman PKPK Soeharto salah sedikit hilang. Ya, jangan cuman omong-omong lagi, paling sedikit itu boneka Jokowi, mana mungkin Wowo bisa pecat Kapolri sedangkan Wowo sama Wiwi dekat banget. Nah, Kapolri ini paling menjabat Kapolri. Omonganmu tak sesuai dengan perbuatannya, rakyat sudah tak percaya lagi dengan omongannya. Saya sangat berharap Kapolri ini segera diganti karena jenderal berpresentasi letting atau ada lettingnya masih antrian biar Kapolri bisa mempunyai warna baru dan idenya melayani. Pak Kapolri bulan ini harus diganti, sudah lama menjabat Kapolri. Jangan cuman omong-omong doang, kita perlu bukti Pak. Kapolri ini dikaburkan, terus gimana sidang kalau solonya meminta Listio Sigit, Ova dan Memut Emilia Jokowi untuk membacakan sumpah pemutuskan terhadap hakim. Ya, Pak Jokowi ke Afghanistan saja tidak ada ragunya, apalagi reyetemennya ini. Memang Pak Prabowo Menteri Bapak Setia membuat aturan, rakyat yang diperas, rakyat yang dipersulit, membuat rakyat sakit hati. Ya, Pak Presiden Prabowo, tapi jangan cuma omong-omong aja, buktikan rakyat kecil biaya percaya lalu kalau Bapak memang macam di Asia ini. Ya, sudah kelamaan jadi Kapolri dan hanya mengabdi Pak Jokowi, bukan kepada negara rakyat ini. Wajar Kapolri dia ganti, sudah hampir 5 tahun jadi Kapolri, terlama pas reformasi agar regenerasi di tubuh Kapolri ini. Sebagai Prabowo, jangan tegas, ditegaskan di pidatomu, yang jangan cuman omong-omong doang. Mana saja pidatomu yang saja tegas, mana buktinya, supaya orang-orang ini bakalan takut terhadap Pak Prabowo. Ya, di sini kalau dilihat rakyatmu lebih benar copot Tito Listio. Benar-benar rakyat ingin lihat lidahmu, tidak mau ngomong-ngomong saja. Memang sih kalau kita lihat kalau Prabowo mau selama jabatan bertahan sampai 2029 ini, yang harus ditegakkan hukum mencopot para pejabat yang bermasalah dan mafia geng Solo itu saja. Rakyat butuh aktionnya, jangan pidatonya saja. Berapi-api langsung copot Kapolri orang dekatnya Jokowi itu, maka kasus ijazah Jokowi tidak bisa terbongkar. Ayo tunggu apalagi, keburu dunia kiamat, salam akan warasnya. Pak Wowo, jangan hanya bicara, rakyat ingin bukti nyata, sapu bersih menteri penghemat kemajuan negara, ijazah harus terang, gak berlarut-larut. Ya, di sini gak usah pikir lama atau baru, pokoknya pemimpin para pejabat yang diangkat Jokowi wajib dihukumnya, diganti Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, KPK ini dan lain. Kalau Wowo gak takut sama Mulyono, sebenarnya masalah Indonesia ini tinggal di
audit aja di pihak MPR, DPR, jajaran sejenak Prabowo tinggal nyuruh tim bereskan hasil. Waktu harus beres satu ambil dan ngechatnya. Karena Kapolri ini tidak loyal sama rakyat, loyalnya hanya sama bekas Presiden Jokowi. Sangat setuju kalau diganti. Keseingangan ngomong kayak gini, menterinya pejabat cuman ketawa aja, paling jogetin oke gas aja. Cuman akan dicopot aja omongan-omongan doang. Mari kita tunggu realisasinya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Ya, semoga kelak pengganti Listio Sigit yaitu Kapolri baru selalu adil dan bijaksana, cinta untuk rakyat Indonesia. Nah, presiden apa? Pelawak gak bisa diganti mentah-mentah jadi penguasaan non-I di negeri satu. Ini sudah butuh saran dan kritikan semuanya sendiri. Kita mau bila apa lagi? Demi rakyat sebagai penghemat wajib ditegaskan kesetiaanmu dan kepada diktator Orde Baru, jadikan dia pahlawan dan kamu adalah orang yang paling jelas. Listio Sigit ini cocok jadi duta Timor Leste ya, sesuai kepimpinannya. Kapolri ini sangat rendah. Ya Kapolri itu diganti, enteng waktu kasihan jejak pangkat jabatan yang lain. Presiden kok belok-belok ngomongnya, cepat ganti kepala polisi ini biar cepat selesai kasus ini. Luhut pernah tugas di Solo, Tito Karnavia pernah tugas di Solo, Agus Subianto pernah tugas di Solo, Hadi Cahyanto pernah tugas di Solo, Listio Sigit pernah tugas di Solo. Di semuanya orang Jokowi, mau jaksa mau hakim, yang pernah tugas di Solo semua karirnya bagus. Ya, jangan banyak dusta. Ya mau copot enteng Jokowi lama sekali set-setnya gitu. Semua aturlah hukum ini. Ya oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, subscribe, share video ini supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.